ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Alfiyah As-Siratin Nabawiyah yang dikenal dengan nama Nazm Ad-Durrus Saniyah fi Siyariz Zakiyah, karya Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai bekal yang baik untuk kita semua dan menambah untuk kita ilmu dan kemanfaatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, kita akan memasuki bab berikutnya di bait syair yang ke-445, Dzikru mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pembahasan tentang tanda kenabian Nabi Muhammad, kalau bahasa penulis mukjizat beliau, itu bagian dari pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diantara sumber-sumber rujukan apabila ingin mempelajari sirah Nabi adalah kita membaca buku-buku yang terkait dengan dalail an-nubuwah. Kalau di masa dahulu itu buku-buku yang ditulis dengan nama dalail an-nubuwah, dalil-dalil, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditulis oleh para ulama, buku-buku di dalamnya. Di antaranya buku Dalailun Nubuwah karya Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi rahimahullah. Nah, ini termasuk orang yang paling dahulu menulis dari kalangan as-salaf. Beliau guru Imam Al-Ajurri di tingkatan Imam Al-Bukhari atau di bawahnya sedikit. Ya. Kemudian ada buku juga yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah dengan judul Dalailun Nubuwah. Ada juga buku Dalailun Nubuwah ditulis oleh Al-Asbahani Abu Ismail yang digelari dengan Qawamus Sunnah. Dan di antara buku yang populer adalah buku Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Abu Bakar Ahmad ibn Al-Husain Al-Baihaqi rahimahullah, dengan judul Dalail An-Nubuwah. Ya, dicetak dalam 5 jilid. Dan di masa sekarang di antara buku yang sangat bagus terkait dengan tanda kenabian Nabi, mukjizat, itu adalah buku yang ditulis oleh guru kami, ahli hadits negeri Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Judulnya As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah. Hadits yang sahih tentang dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua, di ucapan penulis di sini, Dzikru mu'jizatihi, penyebutan mukjizat-mukjizat. Beliau bahasakan dengan bahasa apa? Mukjizat-mukjizat. Iya. Dan ini memang yang populer
di kalangan orang-orang belakangan. Malah yang diketahui ya seperti itu ya, sebab dari kecil juga kita belajar di SD semuanya disebut apa? Dengan bahasa mukjizat. Walaupun ini bahasa kurang tepat kata mukjizat ini. Iya. Kenapa kurang tepat? Karena ini tidak ada di lafaz penggunaan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebut bahwa ini penggunaannya itu berasal dari orang-orang belakangan ya, dari An-Nabbar, dari orang-orang ahlul kalam. Mereka menyebutnya dengan bahasa mukjizat. Adapun para ulama mereka menyebutnya dengan bahasa ayat, tanda-tanda, ayat-ayat. Jadi ayat-ayat kenabian begitu. Ayat-ayat kenabian. Karena ayah itu ayat di dalam bahasa Arab itu adalah tanda yang jelas. Ya, tanda yang jelas sekali. Bukti yang terus berputar. Yang menyingkap. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dari ayat-ayat Allah malam, siang, matahari dan bulan. Ya, karena malam, siang ini dia tidak selalu ada. Begitu ada, tambat kelihatan dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah bukti yang jelas, menggugah. Itu ayat namanya. Ayat. Disebut ayat-ayat kenabian. Iya. Dan disebut juga di dalam Al-Quran dengan nama burhan. Disebut burhan. Burhan itu suatu hal yang sangat terang. Sangat jelas. Iya. Dan disebut juga dengan nama bayyinat. Disebut dengan nama bayyinah. Iya. Ini penggunaan Al-Quran untuk kalimat yang paling bagusnya. Karena itu dikatakan tentang Nabi Musa alaihi salam, "Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat." Kami telah memberi kepada Nabi Musa 9 ayat yang bayyinah. 9 ayat yang dimaksud adalah penjelasan dari tanda kenabian Nabi Musa alaihi salam, ya, berupa tongkat, berupa cahaya, berupa darah, berupa tufan, ya, dan seterusnya yang disebut di surah Al-A'raf. Baik. Dan ketika disebut di surah Al-Qasas tentang Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat berubah jadi ular, masukkan tangannya ke ketiaknya, keluar cahaya, maka Allah firman, "Fadanika burhanani min rabbik." Begitu adalah 2 burhan dari Rabbmu. Disebut dengan nama apa? Burhan. Ya, dan juga di tempat yang lain disebut dengan nama bayyinat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Telah datang kepada kalian Nabi Musa alaihi salam dengan bayyinat. Disebut dengan apa? Dengan bayyinat. Bayyinat. Baik. Jadi itu penamaan-penamaan yang paling tepatnya disebut dengan ayat-ayat kenabian, bukti-bukti kenabian dan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun mukjizat, kata mukjizah itu tidak ada lafadznya di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah, tidak di dalam sunnah. Hanya saja populer di kalangan orang-orang belakangan menggunakannya. Jadi repot juga ya kalau kita memberi misalnya judul ayat-ayat kenabian Nabi Muhammad, ya orang menyangkanya ini mau dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kan begitu, sebab populernya orang menyangka kalau ayat yang bermakna mukjizat itu disebut mukjizat. Iya. Karena itu mukjizat didefinisikan oleh Al-Manawi di syarah beliau terhadap Alfiyah ini. Kata beliau mukjizat itu jama' dari mukjizah. Wa hiya amrun khariq lil 'adah, makrunun bit tahaddi. Iya. Dia adalah perkara yang keluar dari kebiasaan. Nah, itu mukjizat.
sesuatu keluar dari kebiasaan. Tidak ada yang mendatangkan seperti itu. Yang mendatangkan seperti itu seorang nabi. Tapi dibarengi dengan tahaddi. Ditantang orang-orang mendatangkan semisal dengannya. Ditantang untuk mendatangkan yang semisal dengannya dan tidak ada yang bisa melakukannya. Itulah yang disebut apa? Mukjizat di dalam definisi mereka. Baik. Ini kalau pembahasan idealnya kita pakai ayat-ayat. Kita panggil bukti kenabian. Nah, itu bahasa paling bagusnya. Sesuai dengan bahasa Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Jadi maklumi saya ya, kalau saya lebih banyak memakai bahasa ayat-ayat dan apa? Bukti-bukti kenabian. Walaupun kalau digunakan kata mukjizat, ya mudah-mudahan tidak apa-apa ya, karena di belakangan orang sudah populer dengan hal tersebut. Kadang di masyarakat umum dia tidak paham kecuali dengan kata apa? Kata mukjizat. Ada yang mengatakan bahwa mukjizat ini atau tanda ayat kenabian ini itu jumlahnya 1000. Ada yang mengatakan 3000. Ini selain daripada Al-Quran. Selain daripada Al-Quran. Karena di Al-Quran sendiri kata Al-Manawi katanya padanya ada sekitar 60.000 ya mukjizat. Jelas ya? Baik. Itu dari sudut mana beliau memahaminya, dipahami oleh para ulama. Itu apa namanya, pembahasan lain. Pembahasan lain. Baik. Jadi di sini di pembahasan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang selalu disebutkan dari tanda-tanda kenabian beliau, dari mukjizat beliau. Karena setiap nabi itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tanda kenabian apa yang dengannya manusia itu beriman. Apa yang dengannya manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan ini dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk, di mana makhluk ini dimudahkan untuk mereka dari tanda-tanda kenabian, bukti-bukti kenabian, sehingga mereka itu lebih mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Baik. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, a'dhamuha mu'jizatul Qur'ani tabaqa ala ta'aqubil azmani. Yang paling agungnya dan paling besarnya dari mukjizat Nabi, dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Itu yang paling agungnya. Iya, dan mukjizat ini kekal sepanjang masa. Mukjizat ini kekal sepanjang masa. Baik. Jadi ini mukjizat yang pertama. Kita hitung ya, mukjizat yang akan disebutkan oleh penulis di sini, jumlahnya puluhan. Iya. Beliau menyebutkan dengan hitungan sederhana. Baik, jadi yang paling agungnya adalah Al-Quran. Paling agungnya adalah Al-Quran. Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak didatangi oleh kebatilan, tidak dari depannya dan tidak pula dari belakangnya. Diturunkan dari sisi Allah yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tidak ada seorang nabi pun dari para nabi kecuali nabi itu diberi dari ayat-ayat, tanda-tanda kenabian, bukti kenabian, ayat-ayat yang dengannya manusia bisa beriman. Manusia bisa beriman. Iya. Itu seluruh nabi pasti ada dari mukjizatnya. Ada yang kita ketahui mungkin, ada yang tidak kita ketahui. Jelas ya? Yang kita ketahui kan seperti Nabi Musa alaihi salam. Iya. Baik. Itu yang kita ketahui. Nabi Harun. Apa mukjizatnya Nabi Harun?
Hah? Selama ini kan yang tahu cuma Nabi Musa kan? Nabi Harun itu diberi kefasihan dalam berbicara. Kefasihan di dalam apa? Berbicara. Dan subhanallah para nabi itu diberi mukjizat apa yang mencocoki masanya. Iya. Di masa Fir'aun itu yang berkuasa di tengah kebiasaan manusia itu adalah ilmu sihir. Kefasihan berbicara, menyihir akal-akal manusia. Makanya Fir'aun itu luar biasa dia fasihnya di dalam berbicara. Iya. Fasihnya di dalam berbicara. Ya, karena itulah Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat apa yang dengannya manusia bisa beriman. Makanya tukang-tukang sihir ini yang paling hebat dari tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun itu merubah tali-tali dan tongkat-tongkat berubah menjadi apa? Jadi ular. Nabi Musa saja seorang nabi itu melihatnya seperti ular bergerak. Ya, tersihir atau tidak? Kena sihir juga. Sampai melihat tongkat dan tali itu menjadi apa? Ular. Itu sihir takhyili namanya, dikhayalkan seperti ular. Padahal sebenarnya cuma tongkat dan apa? Ular. Nah, begitu Nabi Musa lempar tongkatnya menjadi ular benaran, akhirnya tukang sihir langsung beriman. Tidak ada di ilmu sihir seperti itu. Jelas ya? Ini tanda kenabian. Nah, sama dengan Nabi Isa alaihissalam diberi kemampuan menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta. Sebab yang populer di masa Nabi Isa itu pengobatan, ilmu pengobatan, kedokteran. Orang merasa hebat dengan kepandaiannya mengobati. Nabi Musa diberi oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam diberi oleh Allah dari mukjizat, tidak ada yang bisa semisal itu. Itu menunjukkan kenabiannya. Jelas ya? Demikian pula para nabi yang lainnya yang disebutkan dari ayat-ayat kenabiannya atau mukjizatnya, maka itu bentuknya seperti itu. Maka Nabi mengatakan tidak ada seorang nabi pun dari para nabi kecuali diberi dari ayat-ayat kenabian yang dengannya manusia bisa beriman. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. Kata Nabi SAW, sungguhnya mukjizat, tanda kenabian yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Farju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Maka saya berharap saya adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Menunjukkan bahwa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu yang paling besarnya di atas seluruh mukjizat yang pernah diberi kepada seorang nabi. Makanya beliau berharap ya orang itu lebih mudah mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam. Karena itu Allah mengabulkan doa nabinya, dijadikanlah umat Nabi Muhammad penduduk surga yang terbanyak. Penduduk surga yang terbanyak di antara umat-umat para nabi dan para rasul yang sudah pernah ada di atas muka bumi ini. Baik. Jadi ini mukjizat yang teragung. Ya, mukjizat Al-Quran. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira." Katakanlah ya Nabi Muhammad, andai kata jin dan manusia mereka semuanya berkumpul untuk mendatangkan hal yang semisal dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Walaupun sebagiannya di atas sebagian yang lain saling tolong menolong. Iya. Ini tantangan sudah ada semenjak dahulu. Sudah ada semenjak dahulu. Kalian disebut tantangannya mendatangkan Al-Quran semisal. Iya. Datang tantangannya dalam bentuk datangkan bi asyri suwarin muftarayat, 10 surah saja. Ya. Datang di ayat yang lain tantangannya mendatangkan sebuah surah saja. Itu berjalan di tengah orang-orang Arab yang sangat fasih. Al-Quran dengan lisan bahasa Arab. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak bisa mendatangkan
satu surah pun semisal dengan Al-Quran. Iya. Baik. Dan berbicara tentang keagungan Al-Quran, ya, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW di dalamnya itu sangat banyak sekali. Ya. Dan cukuplah seperti yang disebut oleh siapa? Al-Manawi tadi, sebagian ulama mengatakan di dalamnya ada 60 tanda kenabian, 60.000 tanda kenabian. Ya. Jelas ya? Dari sudut bahasa, sudut yang lainnya. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau, kada syiqaqul badri hatta iftaraqa bi firqataini ra'yain hukkiqa. Ya, ini mukjizat yang kedua. Demikian pula berpecahnya bulan. Demikian pula berpecahnya bulan. Iya. Baik. Hatta iftaraqa, sampai bulan itu terbagi menjadi firqataini, menjadi dua belahan, dua pecahan. Ra'yain hukkiqa, dilihat dengan pandangan mata. Dilihat dengan pandangan mata, hal yang dipastikan. Iya. Hal yang dipastikan. Baik. Berpecahnya bulan ini itu sudah terjadi. Itu dari tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga dari tanda hari kiamat. Dekatnya hari kiamat. Dan itu sudah terjadi. Allah terangkan di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terpecah. Itu datang dalam bentuk fi'il madhi. Ya, kata kerja yang sudah lampau, artinya sudah terjadi hal tersebut. Kejadian belum terjadi. Ya. Jelas ya? Ada sebagian orang di masa sekarang kadang dia pakai ayat ini untuk kejadian yang akan datang. Ini sebagian pengamat akhir zaman ya. Yang lebih cocok digelari dukun-dukun akhir zaman. Sembarang menebak-nebak saja. Ini ayat tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Ayat ini ditafsirkan tentang kejadian yang sudah terjadi. Jadi bulan itu sudah terpecah. Bulan itu sudah terpecah. Iya. Dan telah datang dari hadits Nabi SAW dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan jumlahnya banyak sekali riwayat-riwayat di dalam hal itu. Ya, di antaranya adalah hadits Abdullah bin Mas'ud, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, insyaqqal qamaru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam syiqqataini. Bulan itu terpecah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dua pecahan. Menjadi dua pecahan. Iya. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum musyrikin di Mekah, "Ishhadu, saksikanlah." Saksikanlah. Dan di dalam hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, ya, penduduk Mekah pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantang Nabi untuk menunjukkan kepada mereka sebuah ayat dari kebesaran Allah, dari tanda kenabian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memperlihatkan kepada mereka berpecahnya bulan. Iya. Nabi memperlihatkan kepada mereka berpecahnya bulan. Baik. Itu juga datang di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan banyak lagi dari sahabat-sahabat yang meriwayatkan. Iya. Dan di dalam sebagian riwayat diterangkan bahwa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada mereka berpecahnya bulan itu sehingga bulan menjadi terbagi dua. Ada satu bagiannya di atas gunung dan satu bagiannya di bawah gunung. Ya. Maka kaum musyrikin berkata, Nabi Muhammad ini telah menyihir kami. Telah menyihir kami. Maka mereka bilang, tunggu aja orang-orang yang melakukan perjalanan. Ya, kalau dia menyihir kita penduduk Mekah, masa semua orang dia bisa sihir? Maka kita tunggu musafir-musafir. Nanti kalau mereka pulang kita tanyai, kalian di malam ini dan ini melihat bulan terpecah atau tidak?
Ternyata begitu musafirnya datang, ya, mereka juga menyaksikan bulan terpecah. Jelas ya? Jadi ini terpecah benaran bulan itu. Itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi, dan itu dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di ayat dikatakan iqtarabatis saatu, ya hari kiamat telah dekat, itu memang sudah dekat. Dan itu sudah terjadi, kedekatan hari kiamat, kita ini sudah dekat dengan hari kiamat. Sebab dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah bersabda, bu'ittu ana was-sa'atu kahatain. Saya diutus dan hari kiamat itu, antara saya dan hari kiamat itu seperti ini. Beliau isyarat dengan dua jarinya. Jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya jarak yang apa? Jarak yang sudah dekat. Jarak yang sudah dekat. Baik. Jadi ini tanda kenabian yang kedua. Atau kalau bahasa penulis, mukjizat yang kedua. Yang ketiga, dikatakan waqad zawa lahul ilahu haqqa al-arda magriban laha wa syarqa. Ya. Wa qala ma zawahu li sayablughu ilaihi mulku ummati fabalaghu. Ini yang kedua. Apa yang ketiga? Dari mukjizat yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah melipat ya bumi itu untuk nabinya. Jadi bumi itu yang sedemikian jauh ini itu dihimpit, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi bisa melihat bumi itu dari timur hingga baratnya, bisa dilihat oleh Nabi. Iya. Dan dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi berkata, sungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai antara timur dan barat ini. Maka kata liraqi fabalagu, terjadilah seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat saja peta dunia itu. Kalau lihat peta dunia, ambil garis dari timur hingga barat, itu negeri-negeri Islam di garis itu. Jelas ya? Negeri-negeri Islam. Iya. Beda antara utara dan selatan, antara utara dan apa? Antara utara dan selatan, itu beda. Iya. Ada negeri Islam tapi sedikit. Makanya di sini disebutkan antara timur dan barat. Antara timur dan barat. Baik, dan terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tanda kenabian. Jadi Nabi kalau mengabarkan suatu akan terjadi, kemudian terjadi, maka itu disebut tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, kata beliau, wahanna jid'un nakhli lamma faraqah limimbarin ilaihi hatta talaqah. Ya. Ini yang kelima sekarang. Tanda kenabian yang kelima. Yang keempat, afwan, yang keempat. Wahanna jid'un nakhli. Wahanna artinya terdengar hanin, terdengar tangisan dari al-jidi'. Al-jidi' itu batang kayu, batang pohon. Jid'un nakhla dari pohon kurma, lamma faraqah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, limimbarin ilaihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkhutbah lagi di situ, tapi beliau berkhutbah di atas berkhutbah di atas mimbar. Iya. Hatta talaqah. Terus dia menangis sampai Nabi memeluknya. Ini tanda kenabian yang keempat, disebut dengan tangisan pelepah kurma atau batang pohon kurma. Iya. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya sebelum dibuatkan mimbar untuk beliau, tadinya beliau berkhutbah itu di atas batang pohon kurma ini. Iya.
Kan orang berkhutbah kan perlu tempat tinggi. Maka beliau berdiri di situ. Nah, ini menunjukkan syariat berkhutbah di atas tempat yang tinggi. Ya, dan memang begitu orang yang mengajari, orang yang menyampaikan taklim, ya, itu biasanya di tempat yang lebih tinggi daripada orang yang dia berbicara kepadanya, supaya semuanya bisa melihatnya. Dan supaya penyampaian itu bisa apa? Bisa lebih masuk kepada mereka. Dan itu berjalan di tengah umat Islam hingga hari ini. Ya, biasanya orang-orang yang mengajar itu, guru-guru yang mengajar kita, itu biasanya duduk di atas kursi, atau mereka berdiri, atau duduk di atas kendaraan, atau yang semisal dengannya, agar supaya terlihat oleh manusia. Jadi tadinya Nabi berkhutbah di atas sebatang pohon kurma ini. Nah, kemudian setelah itu dibuatkan untuk beliau mimbar. Ya, dibuatkan untuk beliau mimbar. Jadi kisah beliau dibuatkan mimbar ini syah ya di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi ya rahimahullahu taala, dan selainnya dari dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Iya. Bagaimana beliau dibuatkan mimbar. Dia membuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan di riwayat yang lain bahwa dia adalah seorang anak muda, ya, budak Najjar, diterangkan di hadits Anas bin Malik ya. Dia adalah seorang anak muda Najjar milik seorang perempuan. Nah, itulah yang membuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Dan mimbarnya itu disebut memiliki tiga anak tangga. Ya. Lahu ats-tsalath darajat. Dibuatkan untuknya mimbar 3 anak tangga. Itulah syariat di dalam mimbar ya, bahwa mimbar itu bagusnya sesuai dengan apa yang dibuatkan untuk Nabi, memiliki 3 anak tangga. Jelas ya? Tapi apakah itu dikatakan sunnah? Ini letak silam pendapat di tengah para ulama. Iya, ada yang mengatakan tidak mesti 3 anak tangga. Iya. Dan dia mengatakan boleh lebih dari 3 anak tangga. Dan kalau dikatakan boleh lebih, memang betul boleh lebih. Hanya saja kalau mimbar itu sifatnya dia memutus shaf, terlalu panjang misalnya, mimbarnya punya 10 tangga, dia putus 2 shaf. Ya, ini namanya sudah apa? Sudah mengganggu dari sholat. Dan itu bisa masuk di dalam bid'ah yang seperti itu. Tapi kalau mimbarnya memang diperlukan tinggi, ya, dibuat tinggi, misalnya untuk manusia, maka itu tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Karena itu berjalan di tengah kaum muslimin, ada mimbar-mimbar, kadang dibuat dalam bentuk bangunan tangga, dia si khatib berdiri di atas, dilihat oleh manusia, karena memang maksud dari mimbar itu agar supaya khatibnya dilihat oleh orang-orang. Maka begitu Nabi dibuatkan untuknya mimbar, ya tentunya Nabi berpindah khutbah ke mimbar tersebut, berpindah khutbah ke situ. Maka begitu beliau berpindah khutbah di situ, terdengarlah suara tangisan dari pohon kurma itu tadi. Iya, terdengar suara tangisan dari pohon kurma sampai didengar oleh seluruh yang berada di masjid. Seluruh sahabat mendengarkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, lalu mengambil pohon kurma itu, kemudian memeluknya. Iya, memeluknya. Maka pohon kurma itu menangis seperti tangisan anak kecil. Dia menangis. Iya. Terus dipeluk oleh Nabi sampai dia diam. Ya, datang di dalam sebuah riwayat, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar supaya batang kayu ini ditanam. Batang kayu tersebut ditanam. Maka para sahabat pun menanamnya. Jelas ya? Jadi subhanallah, batang kayu saja ya bisa menangis seperti itu. Iya. Dan ini dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang disebut oleh penulis hal yang lainnya,
menunjukkan bahwa benda-benda yang kita anggap kadang mati itu ternyata tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau. Iya. Tapi menjadi masalah kita ini, ya kita harusnya umatnya baca ayat-ayat Al-Quran, melihat berbagai tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya. Ya. Tetapi kadang kita banyak kurang di dalam menunaikan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, wa naba'a al-ma'u fajasha kathrah min baini isba'ihi ghaira marrah. Iya. Kata beliau pernah mengalir air dari jari jemari beliau sehingga air itu menjadi meninggi dan sangat mencukupi. Dan ini terjadi ghairu marrah, bukan cuma sekali. Terjadi bukan cuma sekali. Baik, ini mukjizat yang kelima. Keluarnya air dari sela-sela jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini kalimat dari Al-Iraqi sebenarnya membantu ya di dalam memahami fikih hadits. Ketika beliau katakan bahwa ini kejadian bukan cuma sekali. Karena ada beberapa riwayat zahirnya berbeda. Ya, tapi dari satu sahabat yang menghikayatkannya, dari Anas bin Malik. Ya. Ada riwayat di selain daripada itu, tapi kadang orang menyangka ini kisahnya sama, kok berbeda jumlahnya. Maka Al-Iraqi memberi penyelesaian bahwa kejadiannya bukan cuma sekali. Kejadiannya berbeda. Yang datang di dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama sekelompokan dari sahabatnya. Iya. Begitu mereka sudah berjalan, maka mereka didapati oleh waktu sholat. Dan mereka tidak punya air untuk dipakai berwudu. Iya. Tidak punya air dipakai untuk berwudu. Maka datanglah seorang lelaki, dia membawa air sedikit. Membawa air sedikit. Maka Nabi SAW mengambil air itu, kemudian beliau berwudu. Setelah beliau itu, beliau lapangkan jari jemarinya, atau disebutkan 4 jarinya, beliau hamparkan 4 jarinya, yang beliau buka, dihamparkan di atas bejana itu. Kemudian beliau berkata, berdiri kalian semua, berwudulah. Maka semua sahabat yang hadir di situ, mereka pun memakai air sesuai dengan keperluannya untuk wudu dan selainnya. Dan kata Anas, jumlah mereka 70 orang atau lebih. Padahal cuman air sedikit di atas satu bejana. Iya. Coba yang kan 70 orang semuanya mengambil keperluannya dipakai wudu, selesai, masih tersisa. Baik. Ini kejadian yang pertama. Di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik juga, ya. Anas bin Malik berkata, "Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in wa huwa bizawra." Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah bejana dan beliau berada di Zawra. Maka beliau letakkan tangannya di bejana itu. Ya. Kata Anas, "Faja'al al-ma yanbu'u min baini asabi'ihi." Maka saya melihat air itu memancar dari jari jemari beliau. Memancar dari jari jemari beliau. Maka seluruh dari kaum sahabat yang ikut semuanya berwudu. Maka Qatadah Ibn Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi Al-Basri yang meriwayatkan hadits ini dari Anas, dia bertanya kepada Anas, ya kalian waktu itu berapa orang? Kata Anas, ya sekitar 300 orang. Sekitar berapa? 300 orang. Iya. Dari keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan pada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada berbagai riwayat yang lainnya tentang kejadian-kejadian
bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memancar air dari jari jemarinya, Makanya di sini penulis mengatakan itu terjadi bukan cuma sekali, terjadi berkali-kali. Baik, ini semuanya dari subhanallah, dari tanda kenabian Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh para sahabat. Ya, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka. Ya, itulah sebabnya para sahabat itu punya dari keimanan dan keyakinan itu tidak disaingi oleh siapapun yang datang setelah mereka. Itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Karena mereka memang adalah manusia-manusia pilihan. Dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad, ketika Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, maka Allah melihat ke hati-hati hamba, ke hati-hati manusia. Maka diketemukan hati para sahabat itu yang paling baiknya, paling bersihnya. Maka dipilihlah mereka oleh Allah sebagai orang-orang yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia pilihan. Karena itu siapa saja dari sahabat Nabi sudah pernah melihat Nabi, pernah bertemu dengannya, walaupun cuma sesaat, maka itu sudah terhitung sahabat. Punya kedudukan sebagai seorang sahabat tidak dimiliki oleh yang lainnya. Tidak dimiliki oleh siapa yang datang setelahnya, setelah mereka. Makanya kedudukan para sahabat itu diagungkan di dalam syariat. Iya, diagungkan di dalam syariat. Baik. Dan ini juga menggambarkan kepada kita apa manfaat seorang itu mempelajari bab ini tentang mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda kenabiannya, bukti-bukti kenabian. Sebab ini dari pembahasan-pembahasan yang bisa menambah keimanan, bisa menguatkan keimanan. Iya, menguatkan keimanan. Nah, ini bukan pembahasan sihir ini. Kalau sihir itu cuma mata saja yang disihir, dihayalkan. Jelas ya? Tapi ini suatu hal yang hakiki yang terjadi. Dan itu tidak mungkin datang yang semisal dengan itu kecuali sesuatu yang Allah jadikan sebagai tanda kenabian untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini pembahasan-pembahasan tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabiannya, dari manfaat yang sangat besar yang kita petik darinya adalah menambah keimanan. Adalah menambah keimanan kita akan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh hal tersebut itu untuk membuktikan bahwa beliau adalah seorang rasul. Iya. Seorang nabi. Seorang nabi. Betul, beliau itu diberi dari hal-hal yang lain. Diberi hal-hal yang lain. Kalau diberi dari hal-hal yang lain, itu cuman sebagai tanda-tanda dan bukti-bukti untuk kenabian dan kerasulan beliau. Semuanya mengarah ke sana. Karena itu tidak boleh mengatakan bahwa Nabi itu adalah seorang dokter. Ya, datang bidang kesehatan, dia lihat, oh di dalam Al-Quran dan hadits ada pokok-pokok dasar pembahasan ilmu kesehatan. Kalau begitu Nabi ini dokter. Ya, sampai saya lihat di sebagian masjid ya ada buku-buku. Ya, Masya Allah. Nabi sebagai pebisnis ulung, sebagai seorang pemimpin, pemimpin perang, sebagai ahli manajemen, ahli strategi, ya, yang tidak dia hitung di situ sebagai nabi dan rasul saja, yang tidak ada. Jelas ya? Karena itu orang-orang kafir, dia di hitungan tokoh-tokoh dunia itu Nabi Muhammad nomor 1. Tapi mereka menghitungnya dari sudut mana? Di sudut itu saja. Dan itu pembeda yang membedakan antara umat Islam dan orang-orang kafir dalam menilai Nabi Muhammad SAW, bukan di sudut itu. Umat Islam itu
Dari seluruh tanda-tanda kenabian itu adalah untuk membuktikan beliau adalah Rasul dan beliau adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di bait syair yang ke-151 berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa sabbaha al-hasa bikaffihi bihaq. Ini mukjizat yang ke-6. Batu-batu bertasbih di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak. Baik. Itu ada riwayat ya. Ada riwayat di dalam hal tersebut. Ya. Tapi haditsnya ada kelemahan. Dan semua hadits yang terdapat di dalamnya Nabi menghitung tasbih dengan biji-bijian atau batu-batuan, itu semuanya ada kelemahan pada haditsnya. Baik. Dan disebutkan di sini oleh penulis terkait dengan kerikil-kerikil yang bertasbih di tangan beliau. Akan datang nanti terkait dengan batu bertasbih. Iya. Baik. Kemudian yang ke-7, kadat ta'amu indahu bihi nataq. Demikian pula makanan. Di sisi Nabi SAW makanan ini berbicara. Iya. Terkait dengan makanan berbicara. Baik. Tapi yang disebutkan dari makanan berbicara itu syah di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Al-Bukhari. Iya. Dan disebut makanan itu bertasbih di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datang di sebagian riwayat terkait dengan kambing yang dimakan oleh Nabi, maka kambing itu mengabarkan kepada Nabi. Kambing yang dihadiahkan oleh orang Yahudi beracun. Jadi kambing itu yang mengabarkan kepada Nabi bahwa dia adalah beracun. Ya, dia adalah beracun. Jelas ya? Itu dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya si perempuan Yahudi yang memberi kambing beracun itu, ya dia berkata, ya kalau memang kamu seorang nabi, kamu tidak akan terbahayakan oleh kambing yang beracun. Ya. Jadi Nabi tanya kepadanya, kenapa kamu beri saya kambing beracun? Ya. Kata perempuan ini, kalau kamu seorang nabi, kamu tidak akan dibahayakan oleh kambing yang beracun. Dan kalau kamu bukan nabi, maka kita akan beristirahat dari kamu. Ya, jadi begitu alasannya. Jelas ya? Baik. Kemudian mukjizat yang berikutnya, dan ini yang keberapa? Yang ke-8. Wasyajarun wahajarun qad sallama. Ya. Ini batu dan pohon memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi batu, kemudian pepohonan. Dan itu datang di dalam sejumlah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu pada malam jin bahwa ada jin yang mendengar Al-Quran. Siapa yang memberitahu Nabi? Itu oleh Masruq ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, yang memberitahu kepada Nabi, ya, adalah sebuah pohon. Adalah sebuah pohon. Dan di dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah
Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la'arifuhu al-an." Kata Nabi, sungguhnya saya sangat kenal sebuah batu di Mekah. Batu itu selalu memberi salam kepadaku sebelum saya diutus sebagai seorang Rasul. Dan sampai sekarang saya masih mengenalnya. Iya. Baik. Jadi ini batu berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tadi antara hal yang menakjubkan dari pepohonan berbicara, ada dua riwayat disebutkan oleh Syekh Muqbil di Dalailun Nubuwah, dan beliau bawakan bisa saling menguatkan. Satu di riwayat Ibnu Majah dan satu di riwayat Ad-Darimi rahimahullahu taala. Iya. Kesimpulan dari dua riwayat ini, dari dua hadits, satu dari hadits Anas, satu dari hadits Ibnu Umar, bahwa ketika Nabi SAW dalam sebuah perjalanan, datang seorang Arabi. Begitu dia mendekat kepada Nabi, Nabi tanya kepadanya, "Kamu mau ke mana?" Kata Arabi ini, "Saya mau kembali ke keluargaku." Kata Nabi, "Ingin kamu saya berikan sesuatu lebih baik daripada itu?" Orang ini bertanya, "Apa yang lebih baik?" Kata Nabi, "Engkau bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan Muhammad abduhu wa rasuluh." Iya. Maka Arabi ini berkata, "Siapa yang mempersaksikan terhadap apa yang kamu katakan, bahwa kamu adalah seorang Rasul?" Ya. Kata Nabi, "Pohon itu, pohon silma itu." Maka Nabi pun memanggil pohon itu, dan dia berada di pinggir lembah. Iya. Maka pohon itu pun datang, ya, kepada Nabi SAW sampai berdiri di depannya. Kemudian Arabi ini meminta persaksian kepadanya 3 kali, maka pohon pun mempersaksikan 3 kali. Kemudian dia kembali lagi ke tempatnya semula. Jelas ya? Baik. Jadi dari ini sebagian hal yang menunjukkan tanda kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana pohon berbicara kepadanya, batu berbicara kepadanya. Ya, qad sallama alaihi nutqan. Yang mana keduanya memberi salam kepada Nabi alaihi nutqan, secara langsung dengan berbicara. Ya. Waddira'u kullama. Ya, ini juga tanda kenabian yang lain tentang ad-dira'. Baik. Tentang ad-dira'. Ad-dira' itu kambing. Itu tadi saya cerita ya, terkait dengan kambing yang yang diracuni itu. Sebab dia dari yang dihadiahkan kepada Nabi itu adalah dari paha kambing. Nah, paha kambing ini yang berbicara. Paha kambing ini berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan bahwa padanya itu ada apa? Ada racun. Baik. Kemudian yang berikutnya, wad-dira'u kallama, jadi dira' juga berbicara. Wa qad syaka lahul ba'iru idjuhid. Ya. Demikian pula telah mengadu kepada Nabi seekor unta. Seekor unta. Ketiga unta ini dibebani dengan beban yang berat. Dibebani dengan beban yang berat. Ya, dan ini di Sunan Abi Daud, di Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Ketika seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia berkendaraan menunggangi kuda. Maka setelah itu Nabi datang, begitu Nabi melihat unta itu, dan unta itu melihat kepada Nabi, maka dia pun menangis terseduh-seduh. Ya, dan basah kedua matanya dengan air mata. Maka Nabi SAW mengusap air mata itu sampai dia tenang. Lalu dia panggil pemiliknya. Dia panggil pemiliknya, dan Nabi beritahu bahwa unta ini mengeluh kepadanya bahwa engkau menyakiti dia dan membebani dia dengan
hal yang memberatkannya. Iya. Masya Allah, unta saya mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Beliau tahu kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya di antara hal yang menakjubkan juga, wa bin nubuwati lahu adz-dzibu syahid. Wa bin nubuwati lahu adz-dzibu syahid. Dan seekor serigala ad-dzibu, ya itu di riwayatnya gitu ya. Walaupun kalau ditulis ad-dzibu nggak apa-apa. Dzibu juga nggak ada masalah. Dari sisi qafiyah wazannya seimbang saja. Baik. Dan serigala itu juga mempersaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini serigala ya. Serigala. Jadi subhanallah, sebuah riwayat datang di di Sahih Ibnu Hibban, sebagaimana di dalam Al-Mawrid Ad-Dham'an. Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di Dalail An-Nubuwah. Kata beliau, ada seorang pengembala yang mengembala kambing, tiba-tiba dihadang oleh serigala, dan serigala ini membawa seekor kambing dari kambing-kambingnya. Maka kepada pengembalanya ada, langsung dikejar ya serigala ini. Ya. Kemudian dilepas kambingnya itu. Maka serigala ini berkata kepadanya, "Ala tattaqillah? Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah? Tahulu baini wa baina rizqin saqahullahu ilayya. Kamu memisahkan antara saya dan rezeki yang Allah giring kepada saya." Ya Masya Allah ya, serigala guru orang apa? Bertakwa kepada Allah. Padahal dia nyuri kambing. Ya, nyuri kambing orang, bersama dengan itu dia suruh orang apa? Bertakwa kepada Allah. Ya. Karena itu ada yang membahasakannya, seorang penyair, dia katakan, kharajat tha'labu yawman bilibasil wa'irina. Ya, katanya suatu hari serigala dia keluar dengan pakaian para penasehat. Jadi hebat juga serigala, kadang bisa pakai jubah, pakai ini. Ya, berdiri sebagai apa? Sebagai penasehat. Padahal serigala. Ya. Baik. Ya, ketika dia berbicara seperti itu, maka pengembala kambing ini berkata, "Al-ajab lidh-dhi'b yatakallam." Menakjubkan. Serigala berbicara. Ya. Serigala berbicara. Ini serigala lagi berkata lagi kepadanya, ya, kamu merasa heran dengan saya berbicara. Inginkah kamu saya beritahu sesuatu yang lebih mengherankan daripada saya berbicara ini? Ya, itu adalah Rasulullah. Dia sudah keluar antara dua gunung. Ya, maksudnya di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Dia telah menceritakan kepada manusia tentang kenabiannya. Jelas ya? Maka pengembala kambing ini pun dia membawa kambing-kambingnya. Dia dari luar Madinah, dia bawa kambing-kambingnya, dia giring kambing-kambingnya itu sampai dia masuk di kota Madinah. Dia berada di sebuah sudut dari Madinah, dia berada di situ. Dia simpan kambingnya, ya. Lalu dia masuk menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang diucapkan oleh serigala itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada pengembala kambing ini, kamu sudah beritahu orang apa yang diucapkan oleh apa yang baik. Jadi orang ini memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi pun berkata kepada pengembala kambing, beritahu orang apa yang diucapkan oleh serigala tersebut. Ya, setelah itu Nabi bersabda, sadaqar ra'i. Sungguhnya si pengembala kambing ini telah benar dalam ceritanya. Ala inna min asyratis sa'ah
kalam as-sibai al-ins. Ketahuilah dari tanda hari kiamat adalah hewan-hewan buas berbicara kepada manusia. Iya. Walladzi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'atu hatta takallama as-siba'u al-insa wa yukallimu ar-rajulu na'lahu wa atba sawtihi wa yukhbiruhu fakidahu bi hadathi ahlihi ba'dahu. Iya. Jadi semuanya dari tanda hari kiamat ya, akan datang binatang buas berbicara kepada manusia. Ya. Dan bahkan Nabi bersumpah tidak tegak hari kiamat sampai binatang buas berbicara kepada manusia. Jadi selain daripada hewan yang keluar ya, sebab hewan yang keluar itu dari berbicara kepada manusia itu lain lagi. Itu dari tanda kubra. Kalau ini tanda kecil, ini sudah terjadi. Jelas ya, sudah terjadi. Tapi hewan yang disebut dari tanda besar hari kiamat itu hewan yang keluar dari Masjid Nabawi. Dia keluar berbicara kepada manusia. Jelas ya? Jadi itu kejadian lain. Kejadiannya lain. Baik. Jadi dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka dengan ini kita sudah membaca 11 tanda dari tanda kenabian ya, 11 ayat kalau bahasa penulis 11 mukjizat ya. Dari mukjizat-mukjizat yang dibawakan oleh penulis di sini. Dan penulis membawakan mukjizat sesuai dengan apa yang disebutkan di buku-buku sirah. Ya. Dan dibalungi sebagiannya ada di dalam hadits yang sahih. Dan itu kebanyakan yang disebut oleh penulis. Dan ada sebagian hal itu berada di hadits yang lemah. Baik. Dan kelanjutan dari pembahasan insyaallah ta'ala kita akan kaji nanti pada pertemuan yang akan datang.